Dari aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Azi dan teman saya ini Lisa. Kami hari ini akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu aplikasi pencatatan keuangan yang dibangun menggunakan Laravel Framework. Terima kasih. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami menjelaskan overview dari proyek ini. Aplikasi catatan keuangan ini adalah sistem manajemen keuangan pribadi yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Ya, eh, seperti yang tadi dibilang, jadi aplikasi ini fitur-fitur utamanya itu sebagai berikut. Jadi ada autentikasi pakai Laravel Out, terus grup transaksi keuangan, dashboard, ekspor pelaporan dalam format PDF dan Excel, API REST, terus ada pengujian otomatis menggunakan PHP Unit juga. Untuk teknologi yang digunakan, kami menggunakan Laravel 12 sebagai framework backend, MySQL sebagai database, Bootstrap untuk styling, PHP Unit untuk testing, dan Postman untuk testing API. Ya, lanjut aja kita ke bagian demonstrasi aplikasinya. Jadi kita kelompok kita udah deploy aplikasinya ke hosting. Domainnya ini masih domain dari hosting sementara. Bisa diakses juga sama teman-teman. Jadi bisa dilihat. Ini adalah halaman utama dari aplikasi kita. Pengguna bisa melakukan registrasi untuk mengakses fitur utama. Baik, untuk yang selanjutnya, ini akan mendemonstrasikan proses registrasi dan login untuk pengguna baru atau yang sudah ada. So, hosting. Jadi juga ada validasinya. Langsung dibuat aja. Nah, setelah Setelah, berhasil. Ya, lanjut. oh, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan keuangan mereka. Ya, eh, Hmm. supaya dashboardnya lebih terlihat lebih enak, kita pakai akun tes saja. Nah, ya ini dashboardnya menampilkan data-data seperti total saldo, terus total pemasukan, pengeluaran, terus di sini juga ada list apa transaksi apa aja, terus nanti di sini ada button-button untuk tambah transaksi, ekspor ke PDF dan Excel. Ya. Untuk sekarang, ini akan mendemonstrasikan fitur utama, yaitu menambahkan transaksi baru. Nah, pengguna dapat menambahkan transaksi dengan mengisi deskripsi transaksi, jumlah nominal, tipe transaksi, baik itu pengeluaran atau pemasukan, dan tanggal transaksi. Ya, sudah tercatat di sini transaksinya tanggal hari ini, deskripsinya pembelian buku, jumlahnya 200.000, tipenya pengeluaran. Ini juga bisa diedit, bisa dihapus juga, saldonya kembali semula. Kita lanjut ke bagian ekspor PDF dan Excel. Ya, sekarang akan menjelaskan ekspor PDF. Ya, Untuk ekspor PDF ini, kita menggunakan library DOM PDF. Laporan ini mencakup ringkasan keuangan, daftar transaksi, dan grafik statistik.
Ya, ini berikut tampilan laporan dari PDF-nya. Semua pencatatannya ada di PDF-nya, kayak tanggalnya, dibuat oleh siapa, total pemasukan berapa, pengeluaran, saldo, dan semua transaksinya. Lalu lanjut untuk export Excel, ini kita menggunakan library Map Website, Excel. Jadi langsung kita coba aja. Laporan Excel ini memungkinkan pengguna untuk melihat data dalam format spreadsheet, lalu melakukan analisis lanjutan dan berbagi data dengan aplikasi lain. Langsung itu kita coba. Ya, tampilan Excelnya seperti ini. Semua datanya udah ke ekspor dan bisa diolah lagi lebih lanjut. Ya. Eh, Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ke bagian pengujian menggunakan PHP unit. Ini juga saya udah sempat run tadi, tapi untuk lebih jelasnya kita coba lagi. Jadi di sini komen yang diketikkan di terminal itu PHP Artisan test, lalu bisa semua file atau bisa langsung spesifik ke filenya, karena ini sifatnya hanya untuk mencoba dan mengimplementasikannya di proyek kami. Jadi kita coba untuk testing di bagian transaksinya saja. Oke, baik. Sembari menunggu eh, proses testingnya selesai, mari kita lihat dulu proses deployment yang sudah kita lakukan di Postingat. Yang pertama itu, di sini kita menggunakan hostingnya itu Hostingat, paket yang sebulan. Di proses apa namanya, proses upload ke hostingnya, kita itu udah menggunakan Git repository. Jadi setiap ada perubahan, nanti kita bisa langsung pull dari sini, langsung perubahan di websitenya akan berubah sesuai dengan perubahan yang sudah di upload ke Git. Nah, untuk file manajernya kurang lebih sama dengan eh, hostinger lain. Ya, saya masuk ke file manager. Kita juga udah memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan seperti konfigurasi env dan lain-lain. Ya, ini tampilan file manager di hostingnya. Pastinya kita harus upload semua konfigurasinya di sini. File-file source code-nya kita masukin di sini, dan untuk perubahan env-nya kita rubah di sini di env-nya. Kita lanjut ke bagian database. Ini juga database-nya udah disimpan di Hostinger menggunakan MySQL, PHPMyAdmin. Seperti yang bisa dilihat, semua data-data transaksinya bisa masuk ke sini semua. Paling itu aja untuk proses hostingnya. Mari kita lihat lagi di bagian testing. Ya, tesnya berhasil. Ada 3 test case di sini yang saya buat. Ini untuk mata saja, seperti tes untuk mengakses transaksi, untuk membuat transaksi, dan satu lagi untuk redirect ke halaman transaksi ketika usernya itu udah login. Ini itu aja, bisa lanjut ke kesimpulannya. Baik, sebagai kesimpulan, aplikasi catatan keuangan ini telah memenuhi semua requirement yang diminta. API Laravel telah diimplementasikan dengan RESTful endpoint, integrasi front-end menggunakan Fetch API dan CORS, testing dengan Postman, semua endpoint telah dites, deployment, konfigurasi,
environment telah disiapkan, ekspor PDF atau Excel, fitur laporan telah diimplementasikan, PHP unit, tes coverage yang komprehensif. Aplikasi ini siap untuk digunakan dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur tambahan seperti notifikasi email, multi-currency support, budget planning, dan financial goal tracking. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.